kita udah sampai di perumahannya Pendeta Marcel. Jadi di daerah Karawaci. Rata-rata pintu rumah dan taman rumah di depannya ada hiasan Natal. Sudah pasti ini isinya orang-orang yang beda server agama dan beda server suku alias ras dengan saya. Kita lagi nungguin Pendeta Marcel. A few moments later. Nih, saya bawain hadiah buat Pendeta Marcel. Pertama, parfum. Yang kedua, air zam-zam. Nanti kita ajak Pendeta Marcel untuk minum air zam-zam. Kita lihat gimana reviewnya, gimana rasanya, dan siapa tahu jadi auto login dia. Mau merayakan Natal malah belok login. Sama ini parfum aroma Ka'bah. Dia kan nggak pernah dan nggak bisa ke Ka'bah karena non muslim. Nah, kita coba dia biar merasakan aroma Ka'bah seperti apa. Kita tunggu Pendeta Marcelnya. Pendeta Marcel, ini saya udah di depan rumahnya. Katanya rumahnya yang 38 ya? Iya. Oh, langsung masuk aja. Oke deh, saya langsung masuk aja deh. Halo. Ya, masuk. Siapa? Halo, my brother. My brother Hamid. Lihat deh. Ahlan wa sahlan. Wih deh, ya ampun tuh. Tumit, Waduh, baik sekali tuh. Waduh, ini jangan sampai jatuh nih. Sungguh gimmick yang natural sekali ya. Totalitas. Sehat. Sehat. Waduh, senang sekali bisa jumpa. Ini sejak kemarin bilang mau datang nih kita sudah persiapan. Aku setiap Natal emang biasanya silaturahmi ke rumah-rumah saudara-saudara non-muslim. Baik itu rumah pribadi ataupun di ini biasanya di panti-pantinya. Aku pernah ke salah satu panti jompo Katolik beberapa tahun yang lalu. Terus pernah ke rumahnya Pendeta Tommy. Kemudian tahun lalu ke rumahnya Bro Brian. Jadi kali ini kan makanya karena saya tahu Habib mau datang nih, saya langsung suruh mereka tadi malam renovasi. Rencananya ini masjid. 1 malam enggak jam nggak situ. Oh, kirain renovasi jadi masjid. Soalnya gini, kalau rencana mau jadi gereja. Tapi gitu. izin susah. Jadi rencana. Tapi ini lagi apa? Ini renovasi. Jadi memang rumah. supaya rencana mau menyambut cuman ini 1 malam nggak selesai. Padahal saya udah kerahkan ini. Namanya nih proyek Roro Jonggrang. Iya. Dan ya inilah kami para pekerja. Tapi ini beneran lagi dibangun buat rumahnya Pendeta Marcel. Iya betul. Oke. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di apartemen. Oh, di apartemen. Di apartemen di daerah Kelapa Gading. Akhirnya ya udah kita di rumah aja. Soalnya ini berarti 2 lantai ya? Ini 2 lantai ya betul. Jadi ini kita. Ini nanti kamarnya di sini. Iya, kita memang ini rencana jadi kamar ini jadi kamar. Jadi memang kita terinspirasi dari Bante Dira. Tidurnya jadi tidurnya di lantai. Iya, kan dia tidur di hotel aja di kamarnya itu tidur di lantai juga. Iya, itu bukan inspirasi sih, lebih ke kontroversi sih. Jadi bukan gimmick gitu. Beneran deh. Oh, ini kamar utamanya nanti di sini. Rencana kamar utama di atas. Ini di bawah untuk rencana kamar tamu kecil atau gudang. Gudang. Iya. Ini dapur. Betul. Kita boleh main ke atas ya? Oh, boleh dengan senang hati. Nggak nyangka nih, beneran mau naik nih ya. Belum. jadi bedah rumah ini ya. Jadi bedah rumah ya. Betul. Ya, rumah sederhana, rumah kecil-kecilan. Iya. Karena memang masih keluarga kecil kan. Iya, jadi Pendeta Marcel ini di rumah sama istri dan anak berapa? Anak satu. Sama Mbak, udah berempat doang. Nama anaknya siapa? Joanna. Berarti cewek? Joanna, iya. J-nya tuh Jafar. Wah. Yuk kita nih. Nah, ini rencana kamar utamanya. Oh, kamar utamanya ini. Rencana kamar utamanya. Ini sama gandeng sama kamar Joanna. Betul ya. Nanti cuma bikin kayak rolling door gitu. Iya. Akses kalau mau buka tinggal kamar anaknya. betul.
Memang kita habis ini mau ada buka puasa bersama, makanya ada gorengan. Oh iya, ada gorengan. Iya. Oh ini jemuran ya? Jemuran. Kalau betul. ini rencana buat ruang kerja, buat ruang kerja. Kecilan buat ruang kerja. Jadi Ya. nanti buat Pendeta belajar. Ya, masih kerja ya? harus kerja. Oh iya. Iya, kalau nggak duitnya dari mana? Jadi pendeta Marcel kerjanya apa pendeta Kerja. Marcel? Ya kerjanya macam-macam. Kita yang penting menghasilkan. Oke, yang penting halal gitu. Saya sekarang udah jadi YouTuber. Oh iya, YouTuber. konten kreator. Iya, hasil saya YouTube $2. Pendeta Marcel, Ya. kalau Muslim kan kerja apa aja, yang penting halal. Iya, Nah betul. kalau di Kristen kerja apa aja, yang penting apa biasanya? Sama, yang penting halal juga. Halal juga. Yang penting artinya Enggak, terminologinya itu istilahnya halal juga. Halal Halal, juga ya. betul. Oke, yang penting halal. halal, yang penting hasilnya baik gitu kan. Betul. Yang penting menghasilkan. Makanya saya kan udah jadi pendeta industri juga kayak Habib Iya. industri. Pendeta industri, bantu industri. Pendeta industri. Lama-lama ada ateis industri nih. Begitulah. Gimana? Yes. Ini kalau kamar mandi, sampingnya kamar mandi ya. Sampingnya kamar mandi, betul. Oke. Inilah tempat yang masih diusahakan. Satu malam belum jadi ternyata. Iya, belum jadi ya. Iya. Jadi kita itu biasanya memang di hari Natal nggak mesti hari hanya karena biasanya hari hanya tuh pendeta-pendetanya kan sibuk ya. Iya, betul. Nah biasanya itu hamin beberapa hari biasanya kita datang ke rumah pendeta. Nah, biasa kan datang ke rumah pendeta kan yang udah jadi nih. Pernah nggak datang yang belum jadi begini? Baru sekarang. Pertama kali kan? Yang belum jadi. Yang belum jadi baru Yang belum sekarang. jadi. Memang. Tapi pendeta Marcel kalau Natal biasanya apa aja ini kesibukannya? Kesibukan pasti banyak jadwal pelayanan ya, karena kan banyak orang mengundang untuk acara-acara Natal, untuk ceramah di acara-acara Natal di kantornya atau acara pemerintahan. Kayak kemarin kita ke daerah pertambangan di Sumbawa, terus habis itu ke Kalimantan, terus habis itu banyak ya kayak kantor-kantor pemerintahan. Berarti itu hamin berapa hari tuh pendeta Marcel? Biasa itu dari tanggal akhir bulan November udah ada early Akhir Christmas. bulan early Christmas disebutnya. Akhir November, full Desember sampai Januari udah full. Itu biasanya di gereja. Enggak juga, kadang-kadang di kantor, kadang-kadang misalnya di kayak kemarin di tambang itu mereka ada pakai ruang serbaguna. Jadi Berarti disebutnya early Christmas. early Christmas. Itu iya. tradisi ini ya, Kristiani di barat ya. Sebenarnya karena itu tadi hari H kan pasti semuanya punya kesibukan masing-masing dan banyak orang liburan. Jadi biasanya tuh sebelum-sebelumnya mereka udah bikin ibadah duluan supaya habis itu mau pada libur masing-masing. Oke. Gitu. Nah, kalau di Islam kan terkait Idul Fitri itu ada ajaran-ajarannya. Pertama yang sunnah sih sholat Idul Fitri. Kemudian yang wajib itu ada zakat fitrah. Kemudian yang juga biasanya dilakukan tradisinya itu adalah makan-makan. Oke. Sama saling meminta dan memberi maaf. Oke. Nah, kalau di Kristen saat Natal biasanya apa aja? Nah, kalau yang ajaran sama yang tradisinya. Kalau ajaran itu ya pasti adalah kita memperingatikan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, yang dipastikan adalah jangan hanya merayakannya saja dalam konteks acara-acara seremonial, tapi yang diharuskan adalah itu tadi, Yesus harus selalu hadir, lahir di hati setiap kita. Artinya ada damai, ada sukacita, ada kebaikan. Jadi itu momentum esensi utamanya. bukan hanya kelahiran fisik Yesus beberapa abad yang lalu, tapi kelahiran kembali Yesus di hati setiap orang Kristen. Itu yang paling penting. Yang paling penting, Karena- sehingga bertumbuh ya. Yes, karena Yesus bukan hanya lahir di dunia, tapi harusnya lahir di hati setiap anak Tuhan. Oke. Kemudian tradisinya itu tadi. Enggak, kalau makan-makan. ajarannya dulu, berarti itu pas 25 Desembernya aja? Atau apanya? sebelumnya udah ada nih rangkaiannya ibadah ini, ibadah itu? Iya, itu kalau untuk umum itu tadi segala macam mereka bikin ada acara-acara sebelumnya. Kayak kemarin kita kan di GBK tuh. Iya, Kita yang bikin. GBK. Nah, tapi kalau Iya, yang di GBK tuh sampai full ya? full. Berarti puluhan ribu. Oh iya, bahkan kemarin sempat hitung tuh hampir udah 100 ribuan, hampir 200 ribuan. Gimana rasanya jadi mayoritas saat itu? Enggak, walaupun hanya Gimana sebentar rasanya ya. pidato didengar ratusan ribu orang? Iya, bersyukur sekali ya, sekali ya, dan ya kita berharap ya semoga makin banyak apalagi umat yang bisa lebih banyak Lock in lagi. ke Kristen.
login sih ya alhamdulillah lah kalau ada mungkin ya. Tapi setidaknya nambah lah ya. Tapi aku juga mau bersyukur karena bagaimana kemudian perayaan-perayaan Natal sekarang lebih kondusif yang kita lihat, walaupun tentu ada saja beberapa oknum-oknum yang kemudian menjadi sebab kurang kondusifnya perayaan Natal di beberapa tempat. Tapi secara umum jauh lebih kondusif, dan itu perlu disyukuri bagi seorang muslim karena Islam sebagai rahmat lil alamin, rahmat bagi semua. Dan juga dalam salah satu ayatnya Al-Qur'an Allah katakan, kalau bukan karena kasih sayang dari Tuhan, maka gereja-gereja, kuil-kuil dan masjid-masjid akan roboh. Jadi bukan hanya masjid, tapi rumah ibadah umat beragama lain itu kita yakini mereka dijaga karena rahmat dari Tuhan. Sehingga kita juga harus memberikan peluang bagi mereka untuk menjalankan peribadatannya, apalagi di hari besarnya seperti Natal, seperti dan 20 Desember. Iya betul, dan sempat kita pernah bahas kan bahwa ketika Muslim sebagai mayoritas justru diwajibkan untuk apa? Melindungi, mengayomi. Harus mengayomi, melindungi. Jadi ya kita bersyukur ya kemarin gerakannya makin aman, makin baik, dan kita doa terus makin hari makin baik. Iya. Dan ya pesan saya apa? Jangan Indomie goreng pohon Natal, atau pohon Natal jangan ya, pohon Natal itu. Pohon Natal, terus kita minta tolong lah ya, maksudnya kan kita udah dekat gitu ya. Iya. Pohon Natal mas saya masih cincai lah ya. Tapi kalau santanya diajak login itu saya bingung, itu tolong gimana itu, nanti kita bagaimana itu, nanti siapa yang bagi-bagi kado gitu. Iya kan. Bahkan ada filter TikTok di akhir tahun apa yang akan menjadi sesuatu bagi kamu, kabar baik di tahun depan. Itu ada orang Chinese Kristen yang dia nyobain filter itu, dan ternyata 1 dapat cinta, kemudian 2 dapat kejutan, 3 dapat rumah, yang keempat dapat Ka'bah. Kenapa saya jadi login 2025? Mualaf tuh. Itu kayaknya TikToknya yang punya Habib. Ngomong-ngomong, kita ngobrol-ngobrol di mana? Kita ada tempat lagi, ada tempat yang memang tempat jadi base camp kita. Jadi di sana itu ya udah lebih rapi, belum rapi banget juga karena memang baru dikontrak gitu, baru disewa. Jadi ya ada 3 lantai, lantai yang paling atas udah cukup rapi. Kita ke sana ya. Tapi di daerah sini juga ya? Sebelum ke sana mau pakai topi Santa dulu nggak? Wah, jangan. Saya pakai sendiri, agak aneh ya. Kita foto bersama Habib dulu ya, karena mereka dari tadi rindu sekali untuk bisa foto bersama. Semua. Iya, yuk tolong fotoin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Nun ya. Makasih ya. Mari. Nih kita di lantai 3 rukonya Ini dia base camp kita, tempat kita mengungsi sementara. Sudah ada dekor Natalnya, walaupun kecil. Ya. Soalnya cari yang gede susah sekarang. Susah, kenapa? Sudah dibeli sama saudara-saudara saya untuk dijadikan pohon kurma ya? Betul, kan hukum ekonomi kan, supply demand. Karena makin tinggi permintaan, makin tinggi harga juga. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting. Dari tadi kita panas-panasan di sana, di sini enak adem. Naik lantai 3 juga aus. Olahraga. Mau air zam-zam nggak? Air zam-zam. Iya. Jadi saya tuh di rumah punya stok air zam-zam. Serius air zam-zam beneran? Beneran. Apakah dengan air zam-zam kan gini, kan kita kan kalau dibaptis kan kepercik kan login tuh. Kalau air zam-zam minum ke login enggak. Karena kalau air zam-zam kalau dalam tradisi Islam ada keberkahannya karena Nabi Muhammad meminum air zam-zam. Dan Nabi katakan di air zam-zam itu ada energi, maksudnya energi fisik. Kalau kita kehausan, kalau kita dehidrasi minum bagus. Kemudian yang kedua juga ada syifa. Syifa itu artinya obat. Obat. Jadi sebenarnya bagi siapapun, apalagi air zam-zam ini kan tradisi Abrahamik sebenarnya. Bukan hanya tradisi Islam kan, tradisi yang muncul dari Nabi Ibrahim melalui putranya Nabi Ismail yang waktu itu kehausan karena ditinggal sama ibunya kan, Siti Hajar. Kemudian keluar air zam-zam ini. Nah, ternyata tadi saya iseng-iseng, Pendeta Marcel.
ternyata ada tuh di Halodoc. Oh, halo dok. Iya. Halo dok. 8 manfaat air Zam-Zam bagi Itu kesehatan. pasti Betul. dokternya Habib juga. Iya, dokter. Enggak, apa dia dicek dari pH-nya dan lain sebagainya lah. Jadi dia tunjukin tuh manfaatnya. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya bukan kalau di Islam, akhirnya kalau minum air Zam-Zam udah auto login, enggak. Tidak. Aman ya, aman. Aman. Oke. Nah, sama ini yang kedua. Oh, Saya ada hadiah. saya dapat Ini parfum. parfum. Apakah ini juga bikin saya jadi Habib? Nggak bisa. Enggak. Nggak bisa. Tapi ini aroma Ka'bah. Oh, wow. Jadi walaupun belum pernah ke sana, Kan nggak bisa ke sana. Betul. Kalau non muslim kan nggak boleh masuk ke tanah suci itu. Tapi boleh ke Arab aromanya. Saudi tapi ke tanah sucinya nggak boleh. Nah, ini aromanya. nah, Siapa tahu coba dijadikan aroma. saya penasaran nih. Saya penasaran aromanya apa. Soalnya kemarin saya lihat kan di podcastnya Habib juga si Fajar Sad Boy. Nah itu kan aromanya kan dia aroma pembalap motor tuh. Iya. Apakah itu sama seperti aroma ini? Beda Nah, lagi. beda. Dia berubah aromanya kalau ketika di sana. Berubah. Oh, siap. Karena gini, salah satu tradisi aku setiap Natal itu selain silaturahmi, sebagai saudara beda agama, itu berbagi hadiah. Karena gini, Pendeta Marcel, karena kan ada perbedaan pendapat kalau di internasional, bolehkah mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara Kristiani ketika merayakannya? Betul. Ada yang memperbolehkannya karena itu digolongkan sebagai konteksnya muamalah. Hubungan sesama manusia seperti jual beli, walaupun beda agama nggak apa-apa. Ada yang nggak memperbolehkannya karena itu dikategorikan sebagai urusan iman, sehingga khawatir mengganggu iman seorang muslim, khususnya bagi mereka yang imannya masih cetek, masih tipis, setipis tisu tuh. Nah, tapi kita nggak boleh kehilangan ide dan kreativitas untuk menunjukkan toleransi dan kebersamaan kita di tengah perbedaan agama. Makanya konten-konten seperti ini sebenarnya untuk mengedukasi bahwa yang pasti tidak dilarang dalam Islam itu adalah bersilaturahmi. Kemudian yang kedua adalah berbagi hadiah. Baik menerima hadiah dari non-muslim, karena Nabi juga pernah menerima hadiah dari raja-raja non-muslim dan termasuk Salman Al-Farisi ketika belum menjadi Islam, maupun memberi. Memberi, karena Sayyidina Umar juga pernah memberi kepada saudaranya yang non-muslim. Bahkan dalam Al-Quran, dalam berbagai ayat, tidak satu ayat kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan siapapun, termasuk yang berbeda agama. Bahkan kata Nabi, setiap yang bernyawa ada kebaikan di dalamnya, termasuk binatang lah, tumbuhan. Nah, makanya jangan kehabisan ide. Kalau kamu termasuk orang yang tidak mengucapkan selamat Natal, Karena paling imannya tidak, tipis ya. nah itu paling tidak berbagi Betul. hadiah. Apalagi setiap tetangga itu walaupun non muslim dia punya hak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Kita memang bukan tetangga properti, tapi kan kita tetangga ideologi. Sama-sama Abrahamic faith. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Mau nyobain nggak? Tunggu, sebelum saya cobain ya. Ini kan Ini saya belinya di sana ya, bukan di Cuma toko ada di oleh-oleh sana? haji ya. Oh, ini cuma ada di sana. Jadi ini memang khusus. Enggak, di Indonesia ada, cuman kalau yang ini bagus banget, agak repot. Tapi beberapa toko oleh-oleh haji itu biasanya menyediakan air Zam-Zam, menyediakan parfum gini. Tapi kalau ini aku beli di sana. Khusus dibawa ini. Serius. Saya terharu loh. Beneran. Nah, pertanyaannya, ini lagu apa? Soalnya ref kan? Oh iya. Refnya ya, iya. Ini refnya tiga lagi. Oh iya, lagunya apa itu? Enggak, itu ini aja, mereknya aja. Oh, siap, Dan siap. saya biasanya ngasih ini, Pendeta Marcel ya, ke orang-orang khusus. Yang udah pernah saya kasih itu 2 orang, dan dua-duanya itu guru saya. Wah. Pendeta Marcel berhubung guru saya juga untuk mempelajari Jadi, agama Kristen agar tidak salah paham, agar terbangun toleransinya. Saya pikir habis ini nggak apa-apa, santai diambil, Habib saya ambil. Main. Mau nyobain nggak? Siap. Oh, dengan senang hati, siap. Saya juga punya ya hadiah. Ya, kalau ini juga, ini diambil juga dari Mesir. Enggak. Oh enggak. Enggak. Tahu nggak Pendeta Marcel? Apa tuh? Saya itu nyaris sama atau bahkan lebih ribet ketika Natal ketimbang Idul Fitri. Oh, apa yang bikin akhirnya padat ribetnya itu? Ini nyiapin hadiah,
buat saudara-saudara yang non muslim, baik yang pendeta, kawan, kemudian tetangga gak ada sih saya, karena saya di Condet ya. Condet kayaknya kalau ada orang Kristen agak introvert di Condet. Jadi memang justru pada saat Natal aku tuh juga. bukan cuma aku dan keluarga, aku istri, karena yang aku maunya kan parselnya itu bikin sendiri dan sesuatu yang intimate gitu, secara emosional dekat. Misalnya pernah madu, kemudian kue yang dibikin sendiri oleh istriku gitu-gitu. Jadi Pantesan kemarin saya kan buka-buka TikTok nih ya. Ada banyak banget yang komen. Nah, harusnya Habib Jafar dong jadi utusan presiden, katanya begitu. Saya utusan Tuhan. Utusan Tuhan ya. Iya, di setiap dunia. Iya. Untuk di Indonesia kan utusan presiden gitu. Janganlah utusan Tuhan aja lah. Haleluya. Siap. Nah, kita mewah banget. Wow. Wah, ini mewah banget loh, dari packagingnya, dari bahan yang digunakan. Ini parfum Ref seger. Wah, enggak ya, enggak. Saya lagi Cobain. berusaha ini. Wah, saya mau buk. Nih. Labaitullah. Labaikallah. Iya. Wow, wanginya mewah sekali loh. Mewah ya? Mewah banget. Ini sewangi ini kah di? Iya, kalau di sana. Iya. Wow. Jadi itu. Wow. Kalau di kayak apa? Gereja tuh ada ini nggak wangian kayak yang identik gitu, bukan khusus sih, tapi identik kayak ini. Sebenarnya sih buhur-buhur gitu ada nggak? Jadi kalau di identik dengan gereja, suasana gereja itu salah satu yang identik itu biasanya kalau memang dari aslinya sana adalah minyak narwastu. Minyak narwastu itu adalah wewangian yang pada masa itu sangat mahal dan itu dalam kisah Alkitab di mana diberikan oleh seorang wanita berdosa dalam tanda kutip, dia persembahkan untuk Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk membasuh kakinya. Jadi memang makanya itu salah satu minyak yang sampai hari ini juga masih dicari orang dan memang terkenal. Dan tapi ada itu? Ada. Kalau kita misalnya ke Yerusalem itu masih mahal ada. Berarti tapi? Lumayan. Jadi biasa ada KW-KW-nya juga. Iya, sama. Oh, ada juga? Sama. Oh, aduh. Saya nggak akan mandi-mandi nih. Berarti nggak akan hilang nih. Nggak akan hilang. Tolong ini pas saya cium, editor taruh saya langsung di Ka'bah ya. Nyusahin editor. Ngasih PR. PR nggak apa-apa, kalian jago sih editornya. Jadi itu Iya. Soal biasanya tradisi saya di bulan Desember lah ya. Nah, karena kalau gitu tradisi saya juga saya kasih bingkisan sama ini kayak bingkisan Idul Fitri malah ya. Oh iya. Iya kan? Iya, memang cuma ganti label doang. Ganti label doang. Yang untung dia juga. Iya. Makanya kalau kita beda pendapat, ujung-ujungnya yang menang itu yang satu pendapatan. Iya. Pendapatan, betul. Makanya kan lebih baik kita damai supaya kita juga mendapatkan pendapatan. Betul. Kue-kuenya ini kue-kue lebaran sih. Sama aja kan packagingnya. Makanya ini sebenarnya sisa lebaran. Mereka cuma ganti label supaya ganti expirednya juga. Ganti expirednya juga. Iya, produksi pas lebaran. Tapi kalau di tradisi Islam, biasanya kalau akhir tahun itu zakat mal, zakat pendapatan. Jadi kita itu ini juga ramai untuk mengeluarkan dan menyalurkan zakat pendapatan bagi yang sudah sampai secara kemampuan untuk mengeluarkan zakat mal itu dan sudah waktunya. Biasanya itu setiap tahun. Kasih ke yang merayakan Natal gitu. Enggak, dikasih ke siapa saja yang telah ditunjuk oleh Al-Qur'an. Bedanya sedekah. Kalau sedekah kepada non muslim boleh. Tapi kalau zakat muslim aja tidak bisa sembarangan. Oke. Udah ada 8 kelompok untuk menerima zakat. Itu ada fakir, ada miskin. Fakir itu orang yang nggak punya rumah. Miskin itu orang yang punya rumah tapi dia berkekurangan. Kemudian ada juga orang yang memiliki utang, orang yang berjuang di jalan Tuhan, kemudian orang yang sedang perjalanan. Jadi ada kualifikasinya ya? Ada kualifikasinya siapa saja. Terus panitianya juga mendapatkan. Dan ada mu'alaf. Kalau non muslim jadi panitia, asalkan dia sudah tertarik kepada agama Islam atau sudah login mu'alaf, tetap ya. Itu dia boleh ya. Berhak menerima.
Berat ya. nah, sekarang kita mau ngobrolin Sambil mau makan. sambil Tapi makan. sebelum makan dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Pertama, ini podcast Bengkel Bahagia. Iya, Ini bakal rencana. bikin buat tahun podcast. depan rencana. Jadi Pendeta Marcel bakal punya podcast. bikin podcast rencananya. Namanya itu Bengkel Bahagia. Sekalian promosi jadinya ini ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ya Bengkel Bahagia. Baru kepikiran begitu. Oke. PBB, podcast Bengkel Bahagia. Oke, bakal di sini nih. Rencananya di podcastnya. sini. Bakal ada pohon Natal terus. Enggak, ini khusus Abib. Ini baru beli tadi, Bib. Iya. Beneran, baru beli tadi. Tadi pas nelpon katanya, wah ya udah Bib, saya dekor dulu. Iya, saya cari hiasan ketupat nggak ketemu. Pendeta Marcel, Yes. kemarin pas Ramadan, rame-rame war takjil. Mortacil, oke. Itu salah satu yang paling populer di tren itu adalah Pendeta Marcel kan. Iya, puji Tuhan. Bahkan saya jadi kenal Pendeta Marcel karena War takjil. fenomena itu kan. Betul. Karena saya lihat videonya Pendeta Marcel di gereja ngobrolin tentang war takjil. Mortacil, iya. Nah, kalau war Natal gimana? War Natal. Nah, kemarin itu War Natal sudah jelas sekali ya. Jadi Anda sudah memulai melirik-lirik pohon Natal kami. Dan itu ternyata memang terjadi pergerakan di mana-mana. Makanya saya juga nggak mau tinggal diam. Saya juga akhirnya bergerak kemarin mengarahkan jemaat-jemaat saya untuk kita jaga pohon Kita Natal. jaga ya. Iya. Biasanya apa aja? Kemarin tuh ada daftar yang bisa di-war oleh teman-teman Muslim untuk war Natal. Apa aja tuh biasanya yang ini? Telur. Kemarin, Wan, telur Enggak, itu bukan pasca. Telur itu pasca. Kemarin Kalau sudah. Natal lu biasanya apa? Biasanya pohon Natal. Pohon Pohon Natal. Natal yang pertama. Berarti pohon Natal itu pohon cemara ya? Pohon cemara, iya. Itu masih ada nggak ya Pendeta Marcel yang masih pakai betul-betul pohon cemara? Masih ada, Masih masih ada. Cuman memang itu tadi karena biasanya kalau pohon cemara kan nanti kalau udah dalam waktu beberapa lama akan menguning dia. Iya. Jadi akhirnya banyak yang pakai pohon plastik seperti ini Iya. supaya apa? Supaya tahun depan bisa pakai lagi. Oke, dan ramah lingkungan juga Ramah kan, lingkungan, tidak betul. nebangin pohon. Betul. Oke, terus? Yang pertama. Nah, kemudian kemarin di TikTok sudah mulai rame itu war kue Natal. Kue Natal. Jadi kan pohon Natal kadang-kadang mahal. Jadi kue-kue Natal seperti ini nih. Oh iya. Ini nih. Iya, Ini- nastar-nastar gitu. Ini tahun lalu punya nih, karena yang sekarang udah habis. Susah sekarang nyarinya. Susah. Susah. Sama ini juga katanya, booking restoran-restoran karena biasanya Oh, ada orang lagi? Kristen itu biasanya ada apa makan bersama keluarga sebelum Natal di restoran-restoran katanya. Nah, ini saya baru tahu nih. Ternyata ada pergerakan sampai ke sana. Ada Jadi, pergerakan buat seperti yang menonton nih, umat saya nih, pastikan kita booking dari jauh-jauh hari. Masa kita Natalan di warteg? Walaupun warteg juga enak sih. Tapi itu tradisinya ya? Ya, Tradisinya. makan bersama. Ya kalau di warteg gimana makan bersama lurus gini itu kan biasanya mejanya bundar kan. Iya betul ya. Jadi memang ya itulah salah satu yang biasa kita lakukan. Makan bersama. Itu biasanya malam Natal atau kapan? Biasanya ya tergantung. Jadi ada yang malam Natal, ada yang beberapa hari sebelum Natal. Jadi memang sesuai ya Kalau waktunya. makanan khas Natal apa? Kalau Lebaran kan ketupat. Kalau Natal lu apa biasanya? Benar Mas? Boleh disebutkan di podcast ini. Boleh. Yang jelas kan Iya. ada yang nggak bisa kita war. Iya. Misalnya minuman khamr. Oh iya. Sudah oke. tidak mungkin kita. Tidak mungkin. Itu yang juga aku kemarin ngasih tahu ke teman-teman Iya. Muslim. Jangan sampai war Natal ini menciderai nilai-nilai peribadatan dan toleransi Iya. di antara dua agama ini. Karena kenapa Pendeta Marcel? War takjil, war Natal ini kan sebagai satu tradisi baru di anak-anak muda saat ini untuk membuat kebahagiaan di satu agama itu dirasakan oleh semua umat beragama tanpa menciderai nilai-nilai agamanya masing-masing kan. betul. Sehingga nilai toleransinya bisa tumbuh dengan gaya yang baru sesuai dengan tren anak muda melalui media sosial. Maka saya bilang ada dua hal yang harus dipegang. Pertama, jangan sampai mengganggu Natalnya saudara-saudara kita yang Kristiani, baik itu yang Protestan maupun yang Katolik. Kemudian yang kedua, jangan sampai melanggar aturan-aturan kita sebagai seorang Muslim. Karena kemarin sempat viral, ada yang war Natal sampai masuk ke gereja pas peribadatan. Nah ini kan udah gak bener dua-duanya. Pertama, mengganggu peribadatannya saudara-saudara kita yang non-Muslim. Dan yang kedua, seorang Muslim dilarang tuh mengikuti atau masuk ke gereja ketika peribadatannya orang-orang Kristiani. Kalau dia videografer, Bit, gimana, Bit? Kalau dia memang videografer ya, iya.
Dia jadi videografernya Lebaran aja kayaknya. Karena hari besarnya kayaknya lebih banyak Islam ya. Mumpung rezekinya ada. Nah, betul, itu sih kalau Iya. menurut saya jangan sampai mengganggu saudara-saudara kita yang non-muslim. Betul. Artinya ini sekedar tren untuk kemudian menumbuhkan toleransi di antara kita. Betul. Makanya kan waktu kita sempat bahas kan waktu di acara login-nya Habib kan waktu itu bahwa ya ini kan tradisi. Jadi setidaknya kita tuh tahu batasannya. Artinya Betul. kita tidak masuk pada ranah akidah. Artinya selama bicara tentang contohnya kayak perayaan Natal, pohon Natal, kue Natal dan lain sebagainya, kemudian takjil itu kan sebenarnya adalah bicara tentang tradisi. Tradisi dan tradisi itu sangat aman, sangat bebas, sangat boleh untuk kita bercandain bahkan. Dan itu tradisi baru untuk merajut toleransi. Betul. Nah, contoh sederhana, topi santai ini sama sekali nggak ada Kristen-Kristennya sebenarnya. Kan? Memang Natal ya, tapi bukan berarti ini bicara tentang ada di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab nggak ada Santa Claus. Bahkan nggak ada Santa Claus. Nggak ada Santa Claus. Jangan-jangan Santa Claus itu dulunya santri. Bukan Santa. Betul ya. Saya curiga dulu dia terbentuk dari santan dulu, baru jadi santri. Ini obrolan kayak di atas jam 12 malam aja, padahal masih jam 12 siang gini. Maklum, lapar. Jadi gitu. dari konon katanya Santa Claus itu sebenarnya awalnya, maksudnya ada beberapa referensi. Ada yang berkata dia memang awalnya adalah tercipta dari tokoh seorang santo yang akhirnya dijadikan inspirasi. Tapi juga ada yang bilang bahwa dia adalah satu tokoh yang berasal dari tradisi gitu. Tapi sekali lagi tidak ada di dalam Alkitab. Cuman artinya memang, itu tradisi. Cuman memang apa yang dia lakukan adalah kan menebarkan kebaikan. Dia bagi-bagi kado buat banyak anak-anak yang baik gitu ya. Termasuk yang Muslim juga dia bagikan sebenarnya ada. Cuman karena kejauhan aja ke Arab jadi dia nggak kuat. Jadi nggak kuat kereta ini ya. Kereta betul. apa? Kijangnya. Kijang si rusa. Kereta rusa. Jadi udah mau sampai balik lagi dia. Eropa Apalagi aja. dari salju kok ke gurun pasir, panas nih. Panas lah. Nggak ada AC balik lagi dia. Tapi memang posisi menyayangi anak-anak itu sangat ditekankan juga ya dalam tradisi Kristen ya. Bicara tentang anak-anak iya. Bahkan Tuhan Yesus sempat bilang begini bahwa barang siapa tidak seperti anak-anak ini, mereka nggak layak untuk kerajaan sorga. Maksudnya bicara tentang ketulusan, kesucian. Kan orang dewasa seringkali penuh dengan kepalsuan, penuh dengan tindakan-tindakan yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah makanya kita diarahkan untuk belajar seperti anak-anak dalam ketulusan, kejujuran mereka, kepolosan mereka. Saya bahkan pernah menulis satu artikel judulnya itu juga saya masukkan akhirnya ke buku saya Tuhan Ada di Hatimu. Tuhannya anak-anak. Yaitu karena seringkali konseptualisasi orang dewasa tentang Tuhan justru membuat Tuhan semakin seolah-olah jauh. Tapi ketika kita anak-anak, Tuhan itu terasa begitu indah, begitu hangat di hati kita dan tidak ada kebencian atas nama Tuhan. Kita yang ada cuma cinta atas nama Tuhan ketika anak. Dan cerita Santa Claus itu mengingatkan saya, Pendeta Marcel, kepada cerita Nabi Muhammad ketika pulang sholat Idul Fitri. Sama-sama nih, pas hari rayanya. Bagi-bagi kado juga? Nah, Nabi Muhammad pulang, di tengah jalan sebelum nyampe rumahnya, itu ketemu anak-anak yang bermain, pakai baju baru. Tapi ada satu yang menangis pakai baju yang sudah kusut. Didatangi, kenapa? Karena orang tuanya sudah meninggalkan dia, yang satu meninggal ayahnya, yang ibunya pergi meninggalkan dia. Akhirnya kata Nabi Muhammad, mau nggak kamu jadi anak saya? Akhirnya mau, dia seneng, dibawa ke rumahnya, dimandiin, dikasih baju, kemudian keluar dia bermain. Dari awalnya anak yang paling tidak beruntung karena tidak ada orang tua dan tidak memiliki baju baru, menjadi anak yang paling beruntung karena orang tuanya Nabi Muhammad. Dan akhirnya dia bermain dengan ceria. Jadi kasih kepada anak itu memang pesan utama agama Kristen maupun agama Islam. Iya, betul. Jadi kita makan. Kita sudah import ini makanan juga. Ini bukan babi tadi. Sejauh. Ini sebenarnya dia babi yang menyamar. Enggak lah. Amat. Kalau makanan ini kita import nih. Ini import dari kampung seorang tokoh yang sangat terkenal hari-hari ini. Siapa? Tolong kita lihat dulu makanannya. Tokoh terkenal yang sangat inspiratif, namanya Ustadz Pras Teguh. Ini
Padang. 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 Oke. Iya dong. Karena Kita memang makan Padang, karena ya. kan itu tadi kabar sukacita pertama kali itu datang kepada para gembala di Padang. Kok bisa? Gembala, Padang Gembala. Oh, Padang Gembala. Padang Gembala. Oh, gitu. Cuma mungkin itu Kirain kan di Padang Pasir. kan, kita nggak Iya, tahu. Tapi betul. kayaknya kalau makan nasi Padang pakai Tangan sih Iya. kalau aku nggak pakai. Kita cuci tangan dulu. Kita cuci tangan dulu. Iya. Our pajamas to some NSYNC, singing happy holiday. Jadi ini juga disclaimer, Pendeta Marcel. Saya tuh kadang kalau lagi makan, kemudian ngobrol juga di sela-sela makan, orang bilang, "Loh, bukannya nggak boleh ya makan sambil ngobrol?" Justru anjurannya kalau di Islam makan sambil ngobrol, karena kan ketika makan momennya hangat sekali, dan asalkan bukan pas makannya ya, tapi di sela-selanya. Nah, apa aja biasanya kalau Natal yang dilakukan, Pendeta Marcel? Tapi sebelum kesana ya, jadi ingat ya, bicara tentang makan ya, di dalam Alkitab juga gitu. Tuhan Yesus pun dan murid-muridnya ada banyak kisah di mana mereka makan bersama. Dan memang disitulah terjalin silaturahmi yang sangat erat kan. Jika kita sambil makan, perut kenyang, ngobrolnya juga pasti enak. Aku sampai bilang gini, Pendeta Marcel. Kalau kamu nggak suka anakmu merokok, tapi nyata-nyatanya anakmu sudah merokok dan tidak bisa lagi dihalangi untuk tidak merokok. Toh dalam Islam hukum ngerokok walaupun ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkannya, artinya tidak mengharamkannya. Nah, kata saya kalau udah kadung merokok, itu ya udah kamu terima aja sambil kamu edukasi untuk berhenti merokok di meja makan. Karena banyak sekali teman-temanku yang akhirnya tidak punya quality time dengan orang tuanya karena setiap makan, setiap ngopi, begitu selesai makan atau saat ngopi dia pergi karena orang tuanya tidak berkenan dia ngerokok. Dan akhirnya quality time itu hilang. Karena habis makan atau sambil ngopi kan pasti harus ngerokok kalau buat rokok ya. Jadi ya udah terima aja sambil justru jadikan momentum itu untuk edukasi agar anaknya berhenti merokok kalau kalian emang bikinnya begitu. Dan saat itulah nilai-nilai kebaikan kan bisa ditanamkan kan. Itu penting. Ya makanya Lebih mudah juga kan untuk saling belajar kan. Betul. Kalau lagi ngopi gitu. betul. Makanya ada banyak keluarga-keluarga itu yang memang mereka kalau pada saat jam makan itu satu keluarga harus kumpul sesibuk apapun, duduk di meja makan bersama. Handphone dilepas semua. Dan ya itu Bukan gini ya? sama aja. Sibuk sendiri semuanya. Karena itu tadi quality time itu penting karena balik lagi ada banyak orang berhasil berawal dari keluarga yang berhasil. Ada banyak suami-suami berhasil dari rumah tangga yang berhasil. Anak-anak yang sukses di luar sana berawal dari keluarga yang berhasil. Itulah makanya kita sekarang sambil makan supaya Kita berhasil. Aduh. Nah, jawab yang tadi. Yang Natal biasanya Natal. ngapain aja? Kemarin kan itu tadi persiapan Natal. Puji Tuhan udah selesai, udah berjalan dengan lancar. Itu tanggal 20 tanggal Yang di GBK. Di tanggal tanggal berapa kemarin kita, Dio? 7 Oh 7 Desember. Lu saya tahu. Oh ya, luar biasa. Udah memantau ya. Memantau. Tanggal 7 di GBK, puji Tuhan udah sukses berhasil. Nah, sekarang lagi persiapan untuk rally Natal. Jadi kita biasa di gereja kita nanti akan ada beberapa ibadah Natal sebelum tanggal 25-nya. Nah, yang di GBK itu untuk pertama kalinya ya? Pendeta Marcel, sebesar itu dan di GBK? Sebenarnya kalau Tiberias itu kemarin malah udah kesekian kali. Kenapa? Karena dari tahun 2000 itu non-stop setiap tahun kecuali pada saat pandemi. Oh, jadi emang itu non-stop. tradisi tiap tahun ya? Iya, udah memang dilaksanakan karena memang ya gembala sidang kami, Papa Rohani saya itu memang ya diberi perintah Tuhan gitu untuk yuk rayakan Natal besar-besaran karena sukacita ini adalah untuk semua orang. Makanya Bahkan bukan hanya GBK. orang Kristiani ya? Iya, karena maksudnya kan bicara tentang kebahagiaan itu untuk semua orang. Dan dari dasar ilmunya pun Kristus datang bukan cuma untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang, untuk seluruh dunia. Jadi makanya sukacita Natal untuk semuanya. Nah, kemudian kalau ibadahnya
Apa aja berarti yang tadi sebelum Natal? Ada peribadatan apa aja udah berarti? Kalau ibadahnya sih standar ya, semua ibadah Natal juga bilangnya. Cuman memang selalu ada penyalaan lilin Natal. Ya. Kayak kemarin di GBK kan yang ratusan ribu lilin menyala bersama-sama. Itu apa maksudnya, Pendeta? Jadi memang bagian dari ibadah, dan memang lilin itu menggambarkan bahwa bicara tentang ketika dia menyala untuk menerangi dunia, dia harus mengorbankan dirinya. Itu gambaran tentang Tuhan yang untuk menyelamatkan dunia, dia korbankan dirinya. Menyala abangku. Tolong bagian itu editor ya. Tapi ya. Tapi kalau kalian dengar suara anak-anak, itu suara putrinya Pendeta Marcel. Karena ternyata putri dan istrinya lagi di sini juga menemani Pendeta Marcel. Mau menyambut Habib. Dan memang dia masih kecil udah pinter ngomong. Makanya kemarin saya suka ajak debat pilkada. Waduh, nggak segitunya, masih 2 tahun udah debat pilkada. Aduh, Bib, kita tambah lagi, Bib. Enggak. Aku capek. Udah, makannya dikit bang, udah kurus banget loh, Bib. Udah kurus banget loh, Bib. Ini mah satu nih habis. Waduh. Terus, berarti nggak liburan kalau pendeta? Natal dan Tahun Baru? Padet banget. Apalagi sejak jadi pendeta industri ya, mohon maaf ya. Bukan mau sombong ya. Tapi jadwal padet banget ya. Iya, berarti kalau pendeta tuh nggak liburan ya? Nggak liburan. Ini Kapan liburannya pendeta nih? pas lebaran. Beneran. Karena apalagi sibuk ya, kan gereja saya gereja besar, Tiberias tuh gereja besar. Itu jadwalnya padat banget, satu hari aja, contoh hari Minggu itu aja 9 tempat ibadah, 9 cabang. Nah, jadi Tiberias ini ada banyak gerejanya ada ya? banyak di seluruh Indonesia. Jadi memang padat banget. Jadi memang jadwalnya juga padat. Jadi liburnya kapan? Cuma pada saat Lebaran. Jadi 1 minggu sebelum Lebaran itu hari libur buat pendeta. Jadi makanya pendeta-pendeta justru liburan pada saat Lebaran. Jadi memang itu tadi Lebaran membawa berkah. Cuma kemarin saya nggak libur karena lagi sibuk. Jadi pendeta industri. War takjil semuanya ramai sekali. Memang itu apa ya, membawa berkah sekali loh. Saya masuk podcast khususnya bagi toleransi ya. Iya betul. Marcel, Yes. ini tangan saya kan belum sembuh nih, bisa tolong bukain nggak? Saya. Oh ya, masuk iklan ya? Oh ya. Enggak. Bukain. Oh iya. Nih saya pegang. Nah, putar aja. Siap. Bisa. Maaf ya. Oh iya, tangan belum pulih sempurna. Nggak bisa. Oke. Yang kanan. Tapi untung udah gerak normal ya. Udah normal. Buat makan udah aman ya. Butuh waktu berapa lama untuk benar-benar full pulih? Katanya 4 bulan. Ini baru separuhnya 2 bulan. Tapi ya alhamdulillah udah banyak hal yang tadinya nggak bisa dilakukan udah bisa dilakukan. Sekarang tinju udah bisa. Oh, enggak. Katanya melawan selos ya? Enggak. Saya normal aja nggak berani, tidak mampu melawan selos, apalagi tidak normal seperti sekarang. Itu dia latihannya keras sekali itu ya. Iya. Tapi hebat sih dia juga. Iya, dia kan mempopulerkan tinju. Iya, udah, nggak apa-apa, udah, itu aja. Aku sekalian cuci tangan. Oh iya, siap. Alhamdulillah, Pendeta Marcel. Siap. Pertama-tama saya sebelum mengakhiri kunjungan antar iman, siap. Lintas agama. Iya. Nah, mau ngucapin selamat berbahagia atas hari raya Natal. Semoga kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian meliputi Pendeta Marcel, keluarga, seluruh umat Kristiani dan seluruh umat manusia khususnya di Indonesia ya. Dan semoga perdamaian akan menyebar ke seluruh wilayah-wilayah konflik di berbagai negara di dunia ini. Nah, kalau pesan Natal dari Pendeta Marcel tahun ini, atau ada ini nggak selain dari Pendeta Marcel dari gereja Tiberias gitu, ada tema Natal tahun ini? Kalau Tiberias sendiri sih selalu tema Natalnya adalah bicara tentang semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Itu udah menjadi tema tahunan kita. Kemudian semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu bagian dari ayat Alkitab. Oke.
Itu maksudnya apa, Pendeta? Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita menerima kuasa. Kuasa itu karena bicara tentang sebagai anak Tuhan, Tuhan yang punya kuasa, kita juga sebagai anak Tuhan kita juga punya kuasa. Artinya kuasa itu ya tanggung jawab ya. Lebih termasuk di dalamnya tanggung jawab, termasuk di dalamnya bicara tentang ketika bicara tentang kuasa di sini bisa termasuk melakukan mujizat dan lain sebagainya, gitu, termasuk di dalamnya. Oke. Terus kayak penyembuhan dan lain Iya, sebagainya. setiap doa kita ada kuasa, setiap apapun yang kita Setiap kerjakan nasihat ada kita ada kuasa, itu ya maksudnya. Betul. Oke. Betul. Tapi terakhir apa? Punya kuasa dan apa dalam Untuk menjadi Untuk barang menjadi- siapa yang menerimanya dia punya kuasa untuk menjadi anak Allah. untuk menjadi anak Allah ya. Berarti Anak Allah itu- kuasa itu di bawah kuasanya Yesus, kemudian apa Allah gitu ya. Jadi kalau Tuhan Yesus kan gelarnya adalah anak Allah. Nah, kita gitu. pun ketika kita hidup di dalam Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah anak-anak Allah. Makanya Oke. dalam Alkitab juga dibilang bahwa bicara tentang Yesus akan menjadi yang sulung di antara semuanya. Kita seperti adik-adiknya. Iya. Artinya posisinya sama. Kita sebagai anak Tuhan. Nah, kita punya kuasa, kita mampu melakukan hal yang sama yang seperti Tuhan Yesus lakukan gitu. Oke. Di bawah kuasa Yesus. Kuasa Tuhan ya. itu tadi. Ya, itu Iya. ya. Kemudian kalau bicara tentang pesan Natal. Pesannya spesifik Pendeta Marcel. Ya, pastikan jangan hanya merayakan Natal, tetapi pastikan kelahiran Yesus itu lahir juga atau terjadi juga di hati setiap kita. Supaya apa? Kemanapun kita pergi, kita membawa damai, membawa sukacita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Keren sekali. Kalau pesan Natal dari Habib Jafar, Pertama, sebenarnya saya pengen pesan nasi padang lagi. Tapi udah. Karena enak tadi. oh iya, nanti bawa pulang lagi. ada Tapi lagi stok. inilah harapannya ya. Saya sih berharap Natal itu menjadi momentum seperti Ramadan dan Idul Fitri kemarin untuk menumbuhkan pesan-pesan toleransi Yes, antar umat beragama. Dan tentunya juga harapannya War Natal ini menjadi sesuatu yang tidak kontraproduktif bagi hubungan antar agama dan menjadi sesuatu yang produktif untuk memperkuat lagi dan syukur-syukur bisa menjadi tradisi di setiap hari besar umat beragama apapun untuk membangun toleransi di antara umat beragama. Karena pesannya mendalam yaitu tentang kolaborasi, kebersamaan, bukan hanya toleransi tapi udah kolaborasi. Yes. Dan yang kedua sesuai dengan anak muda. Jadi bukan pesan-pesan seperti di gereja-gereja, di masjid-masjid yang memang kayaknya cenderungnya nadanya itu lebih ke orang tua. Kalau ini kayak lebih seru aja, tapi nilai toleransinya tinggi. Iya betul. Dan percayalah kalau bangsa ini damai, kebaikan itu akan kembali ke kita sebagai warganya. Betul. Dan kalau kita tidak damai, yang pertama kali dirugikan adalah diri kita. Betul. Sebagai apapun, sebagai pebisnis, tentu bisnisnya akan hancur. Sebagai umat beragama sekalipun akan susah untuk sholat, untuk sembahyang, untuk ke gereja emang agak susah ya dari sekarang. Makanya kita perlu berjuang kemana ya. Iya. Izinnya susah. Tapi semoga ya abis ini izin lancar ya. Tolong dibantu. Tolong dibantu lah ya. Kalau dia datang tanda tangan, Pak ini buat gereja, langsung ditanda tangan gitu. Makanya buat saudara panitia pembangunan gereja, pastikan saudara bawa foto Habib Jafar. Ada kuasa dalam foto itu. Tunjukin foto dia. Terima kasih. Siap, saya juga terima kasih Pendeta banyak. Marcel ya. Iya, jangan lupa saya sudah dapat berkat, Saya dapat ini. air jam-jam. Iya, Aduh. jam-jam. Wah, lengkap. Topi Saya sandal. dapat air apa ini? Air. Nggak ada apa-apa. Siap, terima kasih Pendeta Marcel. Berkas Bahagia banget. dan damai. Wow.